Situasi inilah yang dihadapi oleh Respak, sehingga hanya bisa memaksakan pemain inti sampai titik darah penghabisan adalah satu-satunya jalan dikarenakan banyak sekali anggapan bahwa pemain cadangannya tidak memiliki kualitas. Padahal performa pemain cadangan redup, dikarenakan kesempatan yang minim, maka solusi untuk kedepannya harus berani mengistirahatkan Emerson ataupun siapapun demi memang masih menjadi teka-teki tentang kepala batunya Ko Hae-jin yang sempat menjadi sasaran kritikan semua para penggemar begitu di atas lapangan ataupun di luar lapangan, di mana Ko Hae-jin masih ngotot tidak memainkan beberapa pemain yang mungkin bisa merubah keadaan di atas lapangan andai diberikan kesempatan lebih. Di pertandingan One Everest, Megawati yang sedih dan Vanja Bukilik, mereka menjadi sasaran kritikan dari publik. Banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa performa Megawati tengah berada pada tahapan terburuk setelah di round pertama sampai dengan round kelima setelah konsisten mencetak angka dengan sangat baik sekali. Hal ini jelas tentunya membuat rugi semua orang dan tentunya di mana buruknya performa Megawati bukan karena keadaan tim, akan tetapi karena setter tengah dalam kondisi yang kurang maksimal. Beberapa komentar fans Korea sempat menyinggung kondisi dari Respak, di mana mereka meyakini bahwa Megawati mendapatkan bola di bawah net bukan di atas net. Rata-rata bola yang diinginkan oleh Megawati tidak sesuai sehingga mudah sekali diblok pada jelas-jelas posisi Megatron dan Bukilik selalu meminta bola yang di atas. Lalu kenapa Haeson mengalami performa seperti demikian? Situasi yang wajar dialami oleh seorang atlet. Haeson selama 5 round dirinya selalu bermain baik dan ia mungkin mencapai titik di mana rasa lelah benar-benar menyambanginya. Konsentrasi yang kurang dan kemungkinan tekanan yang memasuki puncak posisi kedua menjadi masalah yang harus dihadapi oleh bintang asal Korea tersebut. Bagi Haeson sendiri, untuk mengarahkan bola dengan presisi yang tinggi membutuhkan fokus, dan fokus itulah yang hilang dari pertandingan kali ini. Memang masalah atlet itu ada di atas dan ada di bawah, tergantung dari pelatih yang harus menanggapinya. Apakah menggantinya lebih lama atau merotasinya? Di pertandingan itu Haeson justru malah jarang sekali dirotasi. Dirinya memang mendapatkan jatah waktu istirahat, akan tetapi sepertinya jatah tersebut tidak cukup, di mana kemungkinan Haeson harus bermain di bangku cadangan terlebih dahulu untuk mengistirahatkannya. Sementara itu, Ko Hae-jin tampaknya agak ngotot, di mana ia tidak memberikan kesempatan lebih kepada Kim Chae-na sekaligus An Ye-rim. Pada jelas-jelas dua pemain cadangan ini di pertandingan sebelumnya sempat menjadi opsi, walaupun hanya sekedar untuk mengejar ketertinggalan tanpa rasio yang jelas. Ya, andai saja saat itu Kim Chae-na diberikan kesempatan untuk bermain ataupun An Ye-rim lebih lama, kemungkinan Respak akan mendapatkan 3 keunggulan yang bisa menjadi preferensi untuk modal mendata playoff. Situasi Mason ini adalah kondisi di mana ia mengalami siklus dari permainan buruk dengan skill di bawah rata-rata. Biasanya siklus ini memang sering dialami oleh setter sebagai penumput tim atau bahkan libero. Memang walaupun langka dalam kondisi set hitter ataupun opposite, akan tetapi siklus seperti ini membutuhkan fokus yang lebih. Biasanya setelah siklus permainan seperti itu, Emerson akan kembali pada performa terbaiknya dan itu wajar sekali. Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana tugas pelatih memanfaatkan kondisi di saat siklus buruk menghampiri pemainnya, dan solusinya adalah mengistirahatkan kemudian memberikan ruang kepada pemain yang lain. An Ye-rim dan Kim Chae-na, mereka memang bukanlah pemain sejenius Emerson, akan tetapi dengan kehadiran mereka bisa menjadi sebuah solusi untuk menambah kreativitas. Walaupun mereka tidak terlalu jenius seperti Emerson, akan tetapi dalam memberikan bola-bola tinggi kepada Bukilik ataupun Megawati, pastinya akan jauh lebih baik karena secara refleks, karena secara fokus mereka tengah berada pada kondisi terbaiknya. Hal inilah yang seharusnya dipahami oleh Ko Hae-jin. Sedangkan keunggulan yang kedua adalah variasi. Variasi mungkin akan dimiliki oleh Respak, di mana tentunya hal ini bisa menjadi kejutan untuk tim lawan. Selain mundurnya performa dari Emerson, sepertinya strategi yang ditunjukkan oleh Respak kali ini benar-benar sudah terbaca oleh tim lawan. Bahkan Everest tak kesulitan untuk mematikannya secara utuh.
Jelas solusi mengganti setter untuk variasi serangan sangat dibutuhkan agar permainan tidak menonton, dan kemungkinan Respak harus mencoba Kim Chena dan Anya Rim secara bergilir karena mereka memiliki karakter, seni, dan cara passing yang berbeda. Sedangkan yang terakhir adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri dari Kim Chena sempat runtuh ketika dirinya benar-benar tak diberikan kesempatan untuk bermain penuh sejak round kelima. Musim hampir berakhir dan para pemain cadangan dari Respak semuanya seperti kehilangan kepercayaan diri mereka. Hal ini tentunya bisa menjadi bumerang karena jika sampai round ke-6 tidak ada perubahan seperti ini, maka ketika Yamilson tengah mengalami siklus performa buruk, maka tidak akan ada pengganti yang cocok karena semua pemain jadi terbawa buruk. Sebab kepercayaan diri pemain seperti Kim Chena yang seharusnya mendapatkan siklus permainan baik, performa mereka bertahan karena kesempatan yang sedikit, dan palingnya Ko Hae-jin hanya bisa memaksakan Yamilson dan kondisi lapangan benar-benar jadi lebih kacau satu sama lain. Bukannya apa-apa, pemain atau atlet itu selain mereka memiliki skill yang bagus, mereka juga harus dipompa secara mentalitas, terutama dalam mengasah skill di atas lapangan. Mengasah skill bagi pemain cadangan adalah sesuatu yang penting karena jika digantikan pemain inti, maka secara otomatis saling mengganti posisi dengan baik bisa menciptakan keuntungan yang besar. Situasi inilah yang dihadapi oleh Respak, sehingga hanya bisa memaksakan pemain inti sampai titik darah penghabisan adalah satu-satunya jalan dikarenakan banyak sekali anggapan bahwa pemain cadangannya tidak memiliki kualitas. Padahal performa pemain cadangan redup dikarenakan kesempatan yang minim, maka solusi untuk kedepannya harus berani mengistirahatkan Yamilson ataupun siapapun demi keseimbangan tim. Walaupun misalnya kalah, hal itu bisa menjadi solusi yang baik karena menambah kepercayaan diri pemain. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan.